Nama saya Billy Adi Wijaya, saya sebagai Presiden Director dari PT Boller Indonesia Sentosa yang membawahi brand Boller Indonesia, dan saya sebagai Presiden Director dari PT Wijaya Widya Pratama yang membawahi brand Green Living. Saya Binusian 2015, jurusan Information System. Kenapa saya milih BINUS? Karena dulu itu terkenal BINUS tuh di dunia IT, Information and Technology, itu BINUS nomor 1 di Indonesia gitu. Dan waktu itu karena saya nggak bisa masuk ke IT karena saya SMA-nya waktu itu IPS, jadi saya ambil jurusan yang kurang lebih ada IT-nya juga, yaitu System Information, tapi ternyata Information System itu tidak pure IT, lebih banyak ke bisnis elektroniknya. Sebenarnya kalau kesan dan pesan selama saya berkuliah di BINUS banyak banget ya, cuman mungkin lebih ke cara pembelajaran di BINUS sih. Saya ngerasa cara pembelajaran di BINUS agak beda dibanding kampus-kampus lainnya, karena pada saat saya berkuliah di BINUS, ada beberapa teman saya juga yang berkuliah di universitas lainnya, dan secara materi, secara gimana cara kita berinteraksi sama dosen, jumlah mahasiswa, terus juga materi pembelajaran selama 1 semester itu memang lebih komprehensif di BINUS, dan biasanya BINUS itu lebih terkenal liburnya tuh lebih telat dibandingin kampus-kampus yang lain gitu. Kalau kampus yang lain itu selesainya UAS ya, UAS itu dua bulan sebelum akhir tahun misalkan, kadang-kadang November atau Desember mereka udah selesai. Kita di BINUS tuh kadang-kadang Februari baru mulai liburan, jadi teman-teman udah pada libur, kita baru start liburan. Itu sih yang berkesan di BINUS. Selama kuliah itu lebih banyak dapat teman-teman yang perantau ya. Itu yang menurut saya satu koneksi yang agak susah didapat selain di universitas gitu. Jadi karena mungkin base-nya mahasiswa BINUS itu banyak yang dari luar kota, terus juga ada yang dari luar pulau juga. Jadi salah satunya adalah pertemanan yang luas di BINUS gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin kualitas pertemanannya juga gitu. Jadi kalau di BINUS itu memang orang-orang atau dalam bertemannya itu lebih banyak fokus ke dunia pendidikan gitu. Jadi kita pribadi, terutama saya jarang punya temen yang setelah selesai kuliah itu ya cuman main doang. Biasanya kita pada saat selesai kuliah itu kita ngobrolin masalah UAS lah, UTS lah, persiapan untuk UTS dan UAS gitu. Jadi di dunia pertemanannya pun saling membangun juga sih gitu. Karena di BINUS itu skripsinya kelompok ya gitu, jadi saya sekelompok bertiga waktu itu. Proses pembuatan skripsi udah pasti kalau yang namanya skripsi kita begadang, terus juga kejar deadline. Tapi thank God-nya pada saat skripsi dosen pembimbing kita tuh baik banget gitu. Tapi pengalaman saya skripsi itu pada saat sidang itu saya ngulang karena hasil skripsinya ditolak lah intinya gitu. Jadi kita ngulang, tapi nggak ngulang 1 semester, intinya harus banyak yang direvisi dan kita sidang ulang. Jadi saya sempat sidang skripsi itu 2 kali, tapi setelah sidang skripsi yang kedua kita dinyatakan lulus dan selesai. Sebenarnya 3,5 tahun itu bukan pilihan dari saya sih, cuman karena waktu itu SKS-nya udah selesai semua, jadi waktu itu ditawarin sama dosen, dan kemudian teman saya juga yang 2 orang lagi juga udah selesai semua, jadi bisa langsung ambil skripsi. Waktu itu agak mepet sebenarnya. Kalau misalkan nggak selesai semua itu kayaknya harus nunggu untuk semester 8 ya waktu itu ya gitu. Jadi ya udah kita ambil skripsi sekalian. Terus juga ada 1 mata kuliah saya inget banget,
waktu itu mata kuliah kalau nggak salah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu juga bisa paralel sambil skripsi gitu. Jadi ya udahlah kita pekin di awal supaya lulusnya tepat waktu dan bisa lebih cepat aja sih gitu. Karena pada saat saya kuliah itu saya sambil kerja juga, waktu itu saya ada jualan juga gitu. Jadi ya saya pikir lebih cepat selesai, lebih enak juga untuk saya bisa lanjutin kerjaan gitu. Oke, dulu saya sebenarnya lebih jadi reseller ya. Dulu jadi reseller sepatu, tas, terus sabuk, dompet, ya kayak gitulah gitu. Saya jadi reseller, tapi pada saat 2012 akhir, kalau nggak salah tuh semester 4 apa semester 3 gitu, saya nggak jadi reseller, saya ambil produk sendiri. Waktu itu masih cuman ya udah trading aja gitu, dan ya sambil kuliah, sambil berjualan gitu. Dan pada saat itu kan saya ngekos juga tuh, jadi yang menarik adalah saya sewa 2 tempat kos, satu kosannya untuk saya tidur, satu lagi untuk naruh barang. 2012 saya jadi reseller tas, sepatu dan lain-lain. Terus 2014 akhir saya lulus. Terus setelah lulus saya masih berjualan menjadi trader tas, sepatu, fashion lah ya, fashion. Terus 2016 waktu itu saya pulang ke kampung saya, ke Sukabumi. Saya produksi sambal, waktu itu bikin pabrik sambal, tapi bertahan hanya 1,5 tahun, terus tutup. Setelah tutup saya balik lagi ke Jakarta, dan pada saat itu saya masih juga ada bisnis yang tas gitu. Jadi saya bikin second bisnis yang sambal itu, tapi saya masih jalanin juga yang tas, sepatu dan lain-lain. Setelah itu tutup, barulah saya start untuk build si Bowler ini gitu. Jadi Bowler ini start di 2018 pertengahan. 2018 itu pertama kali saya meregistrasikan merek Bowler ke Dirjen Haki. 2018 operasional kami berjalan di 2019 pertengahan start operasional. Pada 2020 Maret pertengahan itu juga kita tahu ya, itu pandemi gitu. Jadi itu momen yang cukup berat buat saya, tapi bersyukurnya adalah pada saat itu kita masih dalam skala kecil, jumlah karyawan kita belum lebih dari 10 orang, jadi kita masih bisa struggle. Dan pada 2012 pertengahan demand-nya juga udah mulai muncul lagi karena travel sudah diperbolehkan gitu ya. Jadi 2022 sampai 2024 inilah growth Bowler terus berkembang. Dan di 2021 awal pada saat pandemi, karena Bowler juga lagi slow down, sangat hampir tidak ada penjualan, jadi kita cuman kurang lebih 10% dari penjualan normal kita. Di 2021 saya mendirikan Green Living. Green Living bergerak di bidang home and living, kategori besarnya home and living, tapi kita lebih fokus di home organizing. Jadi 2021 start Green Living sampai hari ini. Kalau kisah inspiratif lebih ke ayah saya sih. Jadi cuman papa saya udah meninggal gitu. Jadi pertama kali pada saat saya saya jualan jadi reseller tas dan sepatu dan lain-lain itu karena waktu itu papa saya kena kanker gitu. Jadi pada saat papa saya kena kanker, dia tidak bisa membiayai saya kuliah lagi. Jadi dari situlah motivasi saya untuk bisa bekerja sendiri, bisa menghasilkan itu muncul gitu. Ya, dan itu juga yang membuat dari 2012 saya kuliah sampai hari ini perjalanan saya ya udah lebih mungkin Tuhan yang garisin ya jalan hidup saya gitu. Terus pada saat saya start menjadi seorang pebisnis atau pedagang gitu, naluri itu tumbuh secara natural. Jadi pada saat saya bikin bisnis dan jatuh, tidak ada cara lain lagi untuk saya bertahan hidup. Saya harus bisa create yang baru lagi pada saat yang lama sudah tidak berjalan. Tapi
Bowler Pak? Kenapa harus Oke. koper? Oke, kenapa harus koper? Karena saya punya hobi traveling sebenarnya. Itu salah satu kesukaan saya gitu. Jadi saya suka traveling, saya suka explore sesuatu, saya suka kuliner juga. Terutama kalau saya lagi di tempat yang baru gitu, saya datang ke tempat yang baru, yang saya cari biasanya kulinernya gitu. Jadi yang mendasari itu adalah karena saya suka traveling gitu, dan pada saat saya suka traveling saya melihat ada opportunity di industri koper gitu. Salah satunya adalah industri koper sangat menarik sebenarnya. Kenapa? Karena dari segi brand koper di Indonesia itu masih didominasi oleh brand internasional, brand luar gitu, dan secara persaingan di market di industri koper juga persaingannya belum seketat di industri-industri lainnya gitu. Jadi saya melihat ada opportunity di situ, dan itu juga relate sama hobi saya yang suka traveling gitu. Jadi dari situlah mulai tumbuh keinginan saya untuk kayaknya kalau misalkan punya brand koper dan secara brandnya bagus, brand image-nya bagus, quality-nya bagus, sepertinya akan bisa berkembang gitu. Dan sekarang di Bowler juga kita lebih fokus untuk ke customer gitu. Jadi kita sangat amat mendalami customer feedback, apa yang menjadi keluh kesahnya customer, apa kebutuhan customer, itu yang kita provide di Bowler gitu. Pasti ada ya, dalam setiap kita bikin brand atau bikin bisnis itu pasti akan banyak tantangannya gitu, terutama penguasaan market dari kompetitor gitu. Itu yang salah satunya yang jadi struggle-nya kita gitu. Penguasaan market di kompetitor yang sudah sangat dominan gitu, itu jadi salah satu challenge kita untuk bisa masuk ke market. Selain itu juga brand trust ya, karena untuk orang beli koper itu lebih ke investasi mungkin ya gitu, karena mereka akan pakai koper itu pada saat mereka traveling, terus juga mungkin akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi brand trust ini yang jadi challenge-nya kita untuk bisa masuk ke industri koper ini sih gitu. Kalau inspirasi bikin green living murni karena pada saat itu tren dari masyarakatnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya pada saat sebelum bikin green living, kerjaan sambilan saya waktu pandemi itu juga jualan sepeda Brompton. Itu saya jualan sepeda Brompton juga dulu gitu. Jadi pada saat pandemi jujur untuk berpikir clear bisnis yang sustain itu agak blur ya, karena kondisi juga nggak menentu gitu. Terus juga ya kita nggak tahu lah ke depannya seperti apa gitu. Jadi yang saya pikirin adalah yang tercepat yang bisa kita kerjain as long as kita bisa sustain itu dulu aja gitu. Jadi pada saat setelah jual Brompton pada saat pandemi, saya ngelihat ada opportunity di industri rumah tangga, karena pada saat itu pandemi orang nggak bisa kemana-mana, fokusnya orang lebih ke rumah dan keluarga mungkin gitu. Jadi dari situlah saya start si green living, karena ngelihat ada opportunity di industri rumah tangga itu sendiri. Yang tantangan yang masih sangat sangat challenging ya di green living saat ini adalah market yang terlalu mass gitu. Jadi di industri rumah tangga ini jujur secara market di Indonesia kita masih sangat amat mass banget, dan terlalu banyak unorganized market di pasar gitu. Jadi kalau industri rumah tangga itu mungkin persentase antara organized dan unorganized marketnya mungkin lebih besar di unorganized market. Berarti secara audience mereka masih belum teredukasi untuk memilih produk atau brand yang berdasarkan quality dan value yang mereka tawarkan gitu. Jadi di industri rumah tangga di Indonesia masih banyak banget audience atau customer yang memilih produk itu hanya based on pricing yang murah gitu. Itu yang jadi challenge-nya kita sekarang. Tentunya untuk Bowler, harapan saya Bowler bisa terus berkembang, bisa growth, bisa menjadi brand Indonesia yang layak untuk
Oke, tentunya untuk harapan untuk Bowler, saya berharap Bowler bisa terus berkembang gitu menjadi brand Indonesia yang go global, yang mempunyai quality dan after sales ke customer yang sangat baik gitu. Dan yang pasti saya berharap kedepannya Bowler bisa membuka banyak lapangan pekerjaan gitu, memunculkan karir untuk bagi banyak orang juga gitu, dan terutama Bowler bisa berperan di dunia pariwisata di Indonesia gitu. Kita juga punya visi, kita pengen support industri pariwisata di Indonesia juga gitu. Itu untuk Bowler. Dan untuk Green Living, harapan saya Green Living bisa berkembang, bisa menjadi brand yang mengedukasi masyarakat mengenai how organized life going, mengenai organizing things dan lain-lain gitu. Dan saya juga berharap Green Living bisa menjadi brand yang sustainable ke depannya. Gitu. Saya lebih ke small society mungkin gitu. Jadi di Bowler ini, di Bowler dan Green Living terutama gitu, saya lebih fokus ke karyawan internal gitu. Jadi society yang saya empower adalah internal society, small community gitu di kantor kita. Saya lebih banyak lakukan training dan pengembangan di people internal kita gitu. Jadi banyak di anak kantor yang kita kembangkan training internal maupun training ke eksternal gitu. Dan saya happy sekali karena banyak dari anak-anak kantor yang tadinya masuknya dari staff, lalu dia jadi spesialis dan sekarang udah jadi supervisor, ada yang udah jadi junior manager gitu. Jadi lebih ke perkembangan karir dari masing-masing orang, masing-masing individu di sini yang kita fokuskan, dan itu yang kita empower untuk semua tim yang bekerja di Bowler untuk selalu bisa berkembang karena kedepannya tantangan akan lebih besar, tantangan akan lebih banyak, dan kita harus siap sama segala kondisi. Harapan aku ke depannya, aku berharap baik dari pekerjaan, pertemanan, keluarga, dan kesehatan, aku selalu bisa berkembang dan selalu bisa bertumbuh dalam banyak hal gitu ya, terutama di kesehatan gitu, karena sekarang aku berharap badan aku harus selalu sehat, bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang, dan bisa membagikan banyak pengajaran-pengajaran untuk banyak orang terutama di kantor. Oke, kalau hobi relate sama industri yang saya kerjakan sekarang. Saya punya hobi traveling. Pada saat traveling, hobi lainnya adalah kuliner. Jadi pada saat saya traveling ke tempat baru atau ke daerah baru atau ke negara baru, yang biasa yang saya cari adalah kulinernya gitu. Itu kalau dari segi hobi. Kalau dari segi minat, sekarang saya lagi cukup besar minat saya di dunia marketing gitu. Jadi saya sekarang lagi banyak belajar di industri marketing, karena salah satu cara kita untuk bisa compete, bisa berkembang di segala industri adalah bagaimana kita cara bermarketing dan branding brand yang kita kerjakan. Yang pasti karir saya selalu bagi di weekdays. Jadi biasanya kalau untuk urusan kantor selalu di weekdays, pagi jam 7:30 saya udah ke kantor. Biasa pulang itu jam-jam 6-an gitu. Itu hari-hari biasa. Lalu untuk keluarga biasanya saya bagi di weekend. Weekend itu biasanya keluarga dan pertemanan. Jadi society, gimana saya bisa ketemu sama teman-teman saya bisa bersosialisasi sama keluarga saya juga gitu. Terus juga hobi, jujur karena hobi saya takes time, biasanya pada saat saya kerja dalam 1 bulan atau 2 bulan, biasanya nyolong-nyolong waktu di long weekend. Jadi kalau ada long weekend, terus ada hari kejepit, biasanya saya cuti untuk saya traveling, atau kadang-kadang pada saat libur panjang, seperti kemarin Lebaran atau Natal, biasanya saya selalu menyempatkan diri untuk bisa traveling sih gitu. Dan nggak lupa biasanya pada saat weekdays, saya juga selalu meluangkan waktu untuk upgrade
pengetahuan dan skill saya. Salah satunya saya juga sekarang lagi ikut program certification di Executive Education BINUS Business School di Senayan. Pesan saya adalah untuk semua binusian, yang pertama adalah harus terus belajar gitu, karena sampai kapanpun, sampai kita sudah mau pensiun pun pembelajaran itu akan selalu ada gitu. Jadi untuk semua binusian harus terus belajar, dan untuk di pekerjaan yang pasti jangan takut untuk mencoba, karena tidak akan ada sesuatu yang baru kalau kita tidak mencoba hal yang baru juga gitu. Jadi jangan takut mencoba, kita juga nggak boleh takut gagal gitu, dan terutama kita harus diiringi dengan selalu belajar, mau selalu berkembang, improve diri sendiri, adaptif, karena keadaan sekarang itu selalu memaksa kita untuk kita harus selalu bisa adaptasi pada lingkungan yang baru, pada kondisi yang baru, pada situasi yang baru. Kita harus selalu adaptasi dan stay relevan. I'm proud to be Binusian, dan untuk teman-teman yang sedang mencari perkuliahan, aku rekomendasiin banget teman-teman untuk ke BINUS University. Dan sekarang di BINUS lagi ada program 2,5 tahun langsung gapai karir. Untuk informasi lebih lanjut, langsung hubungi ke marketing BINUS. Harapannya buat BINUS, semoga BINUS selalu berkembang, mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, dan kampusnya diperbanyak.